Halo Users, sekarang kita lagi ada di venue peluncuran Vivo X300 series di Shanghai. Ini bakal jadi peluncuran pertamanya Vivo X300 series. Dan lo tahu ada apa aja di dalam dan ada kejutan apa yang mau diluncurin sama Vivo? Stay tune terus di video ini. Vivo X300 series akhirnya resmi meluncur di Shanghai, Cina. Dan sebelum masuk ke Indonesia, tim user udah berkesempatan buat nyobain langsung dua flagship terbaru Vivo di tahun 2025 ini. Pertama, kita bahas desainnya dulu. Unit yang kita pegang ini ada Vivo X300 versi biasa. Tahun ini Vivo nggak ngeluarin varian Pro Mini guys, tapi diganti dengan versi basic yang lebih compact tapi tetap berasa premium. Dimensinya kecil dan ringan, tingginya cuma 150,5 mm, tebalnya cuma 7,95 mm, dan beratnya cuma 190 gram. Buat yang tangannya kecil, HP ini pas banget buat digenggam. Nah, beda dengan generasi sebelumnya yang punya desain melengkung di depan dan belakang, kali ini Vivo balik ke desain flat. Makanya pas dipegang feel-nya tuh mirip banget sama iPhone 16. Nah, salah satu bagian yang paling menarik adalah versi warnanya yang baru nih guys. Ada 4 varian warna buat Vivo X300 versi biasa. Ada blue, purple, pink, dan juga black. Yang kita pegang ini ada warna pink, tapi bukan pink biasa. Warna ini tuh terinspirasi dari fenomena pelangi, karena pas kena cahaya, bodinya bisa mantulin warna-warna lembut kayak biasan pelangi. Dan di ring kamera belakangnya juga muncul efek pelangi halus dengan kombinasi pink, kuning, hijau, dan biru pastel. Hasilnya girly tapi tetap classy. Selain itu ada warna Irish purple, ungu pastel lembut yang elegan, netral, dan cocok banget buat semua gender. Kalau kamu pengen vibes yang lebih kalem dan profesional, ada pure black atau blue yang kelihatan adem tapi tetap premium. Mari kita lanjut ke layar. Vivo X300 udah memakai panel BOE Q10 OLED dengan refresh rate 120Hz. Ukuran layarnya 6,31 inci dengan resolusi 1,5K dan udah punya tingkat kecerahan sampai 4500 nits. Jadi meskipun di bawah sinar matahari, layarnya tetap terang dan jelas. Mari kita lanjut ke performanya guys. Vivo X300 series ini jadi smartphone pertama yang udah didukung Dimensity 9500 dari MediaTek. Chipset baru yang fokus ke performa tinggi tapi tetap efisien daya. Kapasitas baterainya juga gede banget, 6040 mAh dengan dukungan fast charging 90W dan wireless charging 40W. Ngomongin kamera, ini bagian yang paling kuat dari Vivo X300 series guys. Masih kerjasama bareng Zeiss, hasil fotonya nggak perlu diragukan lagi. Versi X300 biasa punya kamera utama 200MP, ultra wide 50MP, zoom 50MP, dan selfie-nya 50MP. Salah satu fitur terbarunya ada flash portrait yang menghasilkan foto tajam bahkan di low light. Nah, buat kamu yang suka smartphone dengan ukuran besar, ada Vivo X300 Pro nih. Desainnya flat kayak versi biasa, tapi dimensinya sedikit lebih besar dan bobotnya 226 gram. Yang paling menarik dari versi Pro ini adalah warna brown, bukan coklat biasa tapi mirip banget sama es kopi susu aren. Warnanya warm, classy, dan beda banget dari warna flagship lain. Selain itu ada juga pilihan blue, black, dan white yang lebih kalem dan elegan. Kemudian untuk layarnya sama dengan versi biasa, Vivo X300 Pro ini udah pakai panel BOE Q10 OLED dengan refresh rate 120Hz. Bedanya, ukuran versi Pro sedikit lebih besar dengan luas 6,78 inci. Performanya juga sama, Vivo X300 Pro udah dibekali dengan Dimensity 9500 dari MediaTek. Lalu lanjut ke kamera, versi Pro ini punya komposisi kamera yang lebih unggul dengan kamera utama 200MP, ultra wide 50MP, zoom 200MP, dan kamera depannya 50MP. Vivo X300 Pro punya kapasitas baterai 6510 mAh dan udah didukung fast charging kabel 90W dan wireless charging 40W. Jadi cepat ngecas, awet juga dipakai seharian. Sekarang kita bahas soal dalemannya. Vivo X300 series ini jadi debut perdananya Original S6, yaitu sistem terbarunya Vivo. Salah satu yang menarik adalah tampilannya yang mirip dengan iOS 26, yaitu Liquid Glass. Hal ini terlihat dari layar kunci lock screen
dan panel kontrol. Kalau iOS 26 punya spatial lock screen, Vivo X300 series punya flip cards di mana lock screen-nya bisa berubah angle ketika di flip ke kanan maupun ke kiri. Sama-sama dibekali dengan chipset Dimensity 9500 dari MediaTek, hasil benchmark dari Vivo X300 series ini tinggi banget. Versi Pro udah bisa tembus 3,4 jutaan poin di AnTuTu, sementara untuk yang versi biasa sekitar 3,35 juta poin. Yang makin spesial, Vivo X300 series ini bawa photographer kit dengan lensa extender telefoto 2,35 kali. Masing-masing varian punya kitnya sendiri. Vivo X300 punya kit yang terdiri dari lensa extender dan case khusus, sementara varian Pro lebih lengkap lagi, yaitu hadir dengan casing khusus, lensa extender dan juga hand grip untuk kontrol yang lebih profesional. Kit Vivo X300 Pro ini punya cincin adapter filter 6,2 mm yang dapat dilepas, hand grip dengan baterainya sendiri dan Bluetooth yang terhubung ke ponsel. Warnanya juga beda guys, yang versi biasa punya varian warna hitam, sementara untuk yang versi Pro hadir dengan lensa versi perak. Pada X300, telekonverternya punya panjang fokus sekitar 165 mm dan untuk yang X300 Pro mencapai 200 mm. Nah, secara keseluruhan Vivo X300 series ini benar-benar compact flagship yang pas di semua sisi. Desainnya stylish, performanya kenceng, kameranya gahar buat konten, dan warnanya estetik banget. Soal harga, Vivo X300 versi biasa mulai dijual dari harga 10,2 juta sampai 13 jutaan. Sementara yang versi Pro mulai dijual dengan harga 12,3 juta sampai 15 jutaan. Jadi gimana menurut kalian? Worth it gak Vivo X300 series ini jadi daily driver kamu tahun ini?